Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Kita boleh bersyukur bahwa di penghujung pertemuan nasional kita kali ini, kita merayakan pesta Kristus Raja alam semesta. Kita bukan kebetulan, tetapi rupanya sudah dikehendaki demikian. Bahwa seluruh perjuangan kita di dalam pendidikan ini, tanpa perlindungan Tuhan, Kristus Raja semesta alam, mungkin sia-sia belaka. Seluruh pengalaman kita, perbincangan kita, akhirnya bermuara pada satu titik, bahwa hanya di dalam Kristus, bersama Kristus, kita bisa melaksanakan tugas perutusan kita. Marilah kita menyadari hal ini, sekaligus juga mengakui kelemahan, kekeliruan, kelalaian kita dalam mengurus dunia pendidikan. Konteks cara kita melihat seluruh perjalanan dinamika pertemuan nasional kita lihat melalui kacamata Kristus Raja semesta alam. 3 hal yang bisa kita jadikan sebagai cara kita untuk melihat dinamika pertemuan kita. Yang pertama adalah keutuhan. Tak satu pun yang hilang di antara kita. Bacaan yang pertama. Aku mencari yang hilang dan ditemukan. Orang sakit dikuatkan, orang tersesat ditemukan, orang gemuk dilindungi, dan tambahan dari saya, orang kurus diurus, dan jangan hanya merengkuh orang gemuk, supaya semuanya menjadi utuh. Keutuhan, memperhatikan dan mencari. Hal yang kedua adalah komunitas hidup. Paulus dalam bacaan kedua mengungkapkan, hendaklah kamu hidup kembali dipersatukan oleh Kristus. Allah menjadi semua dalam semua. Keutuhan hidup sebagai komunitas ekologis. Yang ketiga, keutuhan komunitas hidup yang ekologis. Allah menjadi semua di dalam semua. Ini adalah kebenaran yang disebut kebenaran kasih. Kasih dalam kebenaran. Injil mengungkapkan itu. Ada 2 orang yang terkutuk dan orang yang benar. Orang yang benar adalah orang serius memperhatikan isu-isu konkret. Orang lapar, orang haus, telanjang, tidak punya rumah, sakit. Saudara-saudari, kiranya dengan 3 hal ini, 1, keutuhan, 2, komunitas yang hidup, dan 3, kasih dalam kebenaran, kita bisa membaca seluruh dinamika pertemuan kita kali ini. Secara singkat dapat dikatakan demikian. Kiranya seluruh proses pelayanan pendidikan kita dalam lembaga pendidikan Katolik tidak lain, tidak bukan adalah mendidik
manusia supaya menjadi utuh, menjadi manusia yang integral, menjadi manusia yang kuat fisiknya, terkendali emosinya, cerdas, dan juga bermoral dan punya spiritual. Itulah manusia yang ingin dibentuk melalui lembaga pendidikan Katolik, yaitu menjadi manusia yang integral, utuh. Keutuhan itu bukan hanya bersifat individu, tetapi dalam relasinya. Relasi dengan dirinya sendiri, relasi dengan sesama alam dan Tuhan. Itulah cara pandang yang kedua, bahwa sekolah Katolik bukanlah membentuk manusia individualisme, tetapi membentuk dalam komunitas hidup. Komunitas hidup, yaitu komunitas yang mau memperhatikan relasinya, kekuatannya, mengembangkan potensi-potensi di dalam dirinya sendiri, tetapi di dalam kaitan dengan relasi dengan sesama dan alam. Kita semua tahu bahwa saat ini kita berada di dalam krisis yang luar biasa. Bukan lagi pemanasan global, tetapi pendidikan global. Perubahan iklim. Yang menderita bukanlah orang kaya, tetapi yang menderita adalah orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang terkira. Karena itu proses pendidikan kita tidak terlepas dari isu-isu itu. Isu-isu lingkungan, masalah-masalah sosial, dan persis itulah yang diharapkan oleh Kristus Raja semesta alam, agar kita yang menjadi pengikutnya untuk mencari kasih di dalam kebenaran. Semoga ut omnes unum sit, tak satu pun yang tinggal di antara kita dan tak satu pun yang hilang di antara kita. Tuhan